Mesir kuno, tanah piramida dan dewa-dewi yang agung, dipimpin oleh seorang wanita yang lebih dari sekadar seorang ratu. Cleopatra VII, ratu terakhir Mesir, mengubah takdir bangsanya dan mengguncang dunia laki-laki yang menguasai politik global. Di dunia yang didominasi oleh kekuatan pria, bagaimana seorang perempuan bisa mempertahankan kekuasaannya? Bagaimana seorang wanita bisa menavigasi dunia yang penuh intrik dan perang dunia yang bahkan pada masa itu, takdir wanita telah ditentukan oleh laki-laki. Cleopatra, lebih dari sekadar kecantikan yang memikat, dia adalah pemimpin yang tak hanya mengandalkan pesonanya, tetapi juga kecerdasannya, ambisinya, dan ketangguhannya dalam menghadapi tantangan besar sebagai seorang wanita yang memimpin di dunia pria. Pada saat Cleopatra memerintah, dunia politik adalah kerajaan laki-laki. Kekaisaran Roma yang sedang berkembang menjadi kekuatan besar, menenggelamkan Mesir yang dulu begitu berkuasa. Di Roma, hanya ada sedikit tempat bagi perempuan untuk memimpin, dan Mesir, meskipun dipimpin oleh wanita, tetap berada dalam cengkeraman kekuatan Roma. Cleopatra mewarisi tahta di tengah pergolakan sudut pandangnya sebagai perempuan harus menentang harapan konvensional zaman itu. Pada saat itu, kekuasaan dan pengaruh di Mesir terbagi, dan Cleopatra tak hanya berhadapan dengan ancaman dari luar, tetapi juga dari dalam. Keluarganya sendiri, termasuk saudaranya yang lebih muda, berusaha merebut tahta darinya. Perempuan di dalam keluarga kerajaan kerap dianggap lemah, namun Cleopatra menghadapi ini dengan cerdik. Di dunia yang hampir tidak memberi tempat bagi perempuan untuk memimpin, Cleopatra memanfaatkan kecerdasannya untuk menembus batasan itu. Di balik kecantikannya yang memikat, dia adalah seorang pemimpin ulung. Ia mengetahui bahwa untuk mengamankan kekuasaannya, dia harus menjalin aliansi strategis dengan kekuatan terbesar saat itu, Roma. Ketika dia pertama kali bertemu dengan Julius Caesar, banyak orang yang meremehkan, menganggapnya hanya seorang wanita yang bergantung pada pesona untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun, yang mereka tidak tahu adalah Cleopatra tidak hanya datang dengan pesona, dia datang dengan strategi dan visi. Menggunakan kecerdasannya, ia berhasil memikat Caesar dan membawanya untuk mendukungnya dalam perebutan kekuasaan di Mesir. Tidak hanya berbicara dengan kecantikan, Cleopatra menggunakan karisma, diplomasi, dan ketegasan untuk meyakinkan Caesar bahwa Mesir akan jauh lebih kuat jika dia tetap berkuasa. Dalam dunia yang penuh dengan intrik, dia tahu bagaimana memanfaatkan setiap kesempatan. Ketika Julius Caesar meninggal, Cleopatra kembali menghadapi ancaman besar kehilangan aliansinya dengan Roma. Namun, Cleopatra tahu bahwa politik adalah permainan yang terus berubah, dan dia cepat menyesuaikan diri. Mark Antony, sekutu politik Roma lainnya, adalah kesempatan berikutnya untuk memperkuat kekuasaan Mesir. Melalui hubungan dengan Mark Antony, Cleopatra mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin yang tak hanya mengandalkan pesona fisik, tetapi juga sebagai pemain utama dalam permainan kekuasaan politik. Seperti seorang strategis cerdas, dia mengetahui bahwa aliansi dengan Antony bisa memberi Mesir perlindungan dari ancaman Roma yang lebih besar. Sebagai seorang pemimpin wanita, Cleopatra harus menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada yang dihadapi laki-laki pada masanya. Setiap langkah yang dia ambil, setiap keputusan yang dia buat, harus lebih dihitung. Di dunia politik yang kejam dan penuh persaingan, dia harus cerdas dalam memilih sekutu dan tak ragu untuk mengambil langkah drastis. Namun, menjadi pemimpin wanita di dunia yang dikuasai laki-laki bukanlah tugas yang mudah. Bahkan di dalam negeri, dia dihadapkan dengan pengkhianatan dan tantangan dari saudara-saudaranya yang berusaha merebut tahta. Di dunia yang hampir tidak memberi ruang bagi perempuan untuk memerintah, setiap langkah Cleopatra adalah perlawanan terhadap tradisi dan norma yang ada. Untuk mempertahankan kekuasaannya, dia menggunakan taktik keras, bahkan sampai mengambil keputusan tragis, mengeliminasi siapapun yang dianggap mengancam posisinya, termasuk membunuh saudara laki-lakinya. Meskipun kejam, tindakan ini menunjukkan bahwa untuk bertahan dalam politik zaman itu, kelembutan bukanlah pilihan. Namun, meski strategi dan taktiknya luar biasa, takdir akhirnya memihak pada kekuatan yang lebih besar. Octavianus, yang kemudian menjadi Kaisar Agustus, menghadapi Cleopatra dan Mark Antony dalam pertempuran yang menentukan, pertempuran Actium. Meskipun mereka berjuang mati-matian, Cleopatra dan Antony akhirnya kalah. Di ujung kehidupannya, Cleopatra memilih bunuh diri sebagai akhir dari kisah tragisnya. Tetapi, kejatuhan Cleopatra bukanlah akhir dari warisannya. Dalam banyak cara,
Kematiannya mengukuhkan posisinya sebagai simbol dari kekuatan dan keberanian perempuan di dunia yang sangat patriarkal. Warisan Cleopatra lebih dari sekadar kisah tragis seorang ratu yang gagal mempertahankan kekuasaannya. Sebagai seorang pemimpin, dia mengajarkan dunia bahwa kekuatan perempuan tidak hanya terletak pada penampilan atau kelembutan, tetapi pada kecerdasan, ketegasan, dan keberanian untuk mengambil keputusan besar dalam dunia yang penuh persaingan. Cleopatra, Ratu Mesir yang mengguncang dunia yang dikuasai oleh pria, mengajarkan kita bahwa kepemimpinan tak mengenal jenis kelamin. Dia adalah bukti bahwa perempuan yang memiliki kekuatan tekad dan kecerdasan luar biasa bisa menjadi pahlawan dalam kisah besar sejarah.